وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sebagaimana yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salat pada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, khilaf dan lalai. Maka dari itu, mari sama-sama kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menyuruh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat kita di hadapan Allah sama, baik dia pejabat, rakyat, maupun tingkat yang lainnya sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga utama kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sudah jumpa dengan berbahagia. Dalam hal ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bernikahi, adalah sedekah. Engkau menolong seseorang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya, adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju jalan sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan di jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini ada 7 pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, mensyukuri kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Salah satunya kesehatan tubuh. Harus kita syukuri saudara-saudara muslimin yang berbahagia, karena tubuh yang sehat, akal yang kuat. Yang kedua, Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah adalah bersedekah kepada mereka dengan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi rasa syukur terhadap nikmat Allah salah satunya adalah bersedekah. 3, termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Justru seharusnya digunakan untuk menaikkan hak-hak setiap muslim. Jadi yang namanya sedekah tidak harus pakai uang. Menyenangkan hati orang itu sedekah. Menyenangi hati istri itu sedekah. Menyenangi tetangga itu sedekah. Jadi kalau orang lagi dapat musibah, kita hibur, itu sedekah. Berpahala. Yang keempat, jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta pada zakatnya.
Zakat badan adalah melaksanakan perbuatan baik, bersedekah di pintu-pintu banyaknya. Jadi jasad kita ini punya hak untuk dikeluarkan zakatnya. Apa itu? Yaitu melakukan perbuatan baik. Contoh, tetangga kita hobi lagu DJ. Kalau lagi sakit gigi, jangan suka DJ. Alamat akan pengaruhnya kelima. Bagaimana caranya? Jangan setel lagu yang mengundang emosi. Tapi kalau setel ngaji boleh, karena Al-Quran itu sifat-sifat, memberi obat. Orang galau baca Quran tenang, orang patah hati baca Quran tenang, orang banyak utang baca Quran tenang, orang banyak utang di setel lagu DJ ribut. 5. Anjuran untuk mendamaikan kedua pihak, tolong menolong, mengucap kalimat yang baik, itu merupakan sedekah. Kebanyakan di masyarakat kita orang ribut bukan ditenangi malah dikompori. Berbohong boleh dalam Islam demi menyelamatkan nyawa orang. Contoh, ketika Rasulullah sedang bersantai bohong, datanglah seorang Nasrani. Ya Rasulullah, tolong saya pengen dibunuh orang Yahudi. Kata Nabi, engkau bersembunyi di balik batu sana. Kemudian orang Yahudi datang, Muhammad, kau nengok orang Nasrani, selama saya berdiri di sini, tidak ada orang pun saya lihat kecuali engkau. Oh, terima kasih Muhammad. Kalau kelihatannya beliau berbohong, ternyata tidak. Ketika Yahudi datang, itu beliau sedang sujud. Ketika Yahudi bertanya, Rasulullah berkata, selama saya berdiri di sini, tidak satu pun orang saya lihat kecuali engkau.